sebenarnya tidak punya kemampuan yang besar untuk menjadikan Anda lupa. Sehingga kalau dia mau menjadikan Anda, wahai yang mukmin, lupa, dia harus bersungguh-sungguh. Itu setan bisa diibaratkan dengan kuman. Kalau Anda imun, tidak terpengaruh. Ya kan? Iya. Tapi kalau Anda tidak imun, kena sedikit udara aja udah flu. Orang mukmin itu imun. Orang mukmin itu punya kekebalan. Sehingga kalau setan mau ganggu dia, berkali-kali dia coba. Nah, kalau seandainya dia berhasil, dan dia berhasil itu hanya menjadikan Anda lupa. Ya kan? Kalau orang beriman. Nah, tinggalkan tempat. Salah satu cara menghindarkan diri dari rayuan, godaan setan, apa itu setan jin atau setan manusia, tinggalkan tempat. Kalau Anda terus di tempat, terpengaruh. Sebabnya pesan, kalau Anda marah itu dari setan. Bagaimana caranya supaya tidak marah? Tinggalkan tempatnya, keluar dulu. Kalau Anda di sana, makin dia bakar. Iya, betul. Ya kan? Imma fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim syai'a. Tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang yang bertakwa menyangkut dosa-dosa orang-orang itu. Anda tidak bertanggung jawab. Tetapi lanjutkan, walakin dzikra, tetapi hendaknya Anda memberi peringatan. Kasih ingat tuh orang itu. Lagi kita boleh jadi antara sesama muslim ada orang duduk ngerumpi bicarakan ini, ya kan? Tinggalkan, tapi kasih ingatlah. Mengingatkannya juga dengan baik. Ya, itu tuntunan agama. Tapi kalau Anda ikut duduk, walaupun mendengar ya Pak, walaupun hanya pendengar yang baik, itu pendengar yang baik, dan itu bisa nyata, bisa juga tayangan-tayangan, bisa nggak? Bu, hati-hati ya. Tayangan-tayangan yang nggak bermanfaat. Udah, ikut namanya, ikut mendukung. Karena kalau tidak ada yang nonton, nggak laku itu. Ya kan? Nah, ini peringatannya ini. La taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra, peringatan. Mudah-mudahan mereka mau menghindar dari hal-hal buruk itu. Karena sebenarnya semua agama, bukan cuma Islam, mengajarkan jangan berbicara tanpa dasar. Semua agama mengajarkan seperti itu. Semua agama mengajarkan bahwa kalau Anda berbicara, Anda ditawan oleh pembicaraan Anda. Tertawan Anda. Sekian banyak, lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal bicara. Ya kan? Itu semua agama berkata demikian. Lebih baik menyesal saya tidak hadir. Ya kenapa saya tidak hadir? Daripada Anda hadir padahal itu suatu dosa. Ini yang diingatkan. Ayat ini oleh sementara ulama dikatakan turun pada masa awal Islam. Pada sejak awal dia katakan memang di sini tidak tegas, jangan ini dan sebagainya. Karena situasi kaum muslimin ketika itu masih di bawah kekuasaan kaum musyrik di Mekah. Jadi dia tidak bisa tegas. Nah, sekarang pun kita bisa berkata begitu. Kalau kita masih dalam keadaan tidak mampu untuk menghalangi orang-orang melecehkan agama kita, misalnya begitu, ambillah langkah yang tidak menjadikan mereka semakin
Nah, itu sebabnya di sini dikatakan kalau kamu dengar, tinggalkan aja, boikot aja, tidak usah angkat senjata mau perangi mereka. Ya kan? Ini tuntunan ini berlaku sampai sekarang. Apalagi kalau hanya yang kecil-kecil itu tadi, orang-orang ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Saya kira demikian ya tuntunan. Ya, baik. Subhanallah ya ibu-ibu. Jadi sebaiknya mungkin kita adalah selalu menghindar daripada sesuatu yang akan membuat kita dosa. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV, Anda masih tetap bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Sekarang ini kita tiba pada sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber. Dan untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ibu langsung pada Pak Quraisy. Nama saya Emma Robida Costa, Pak Quraisy Shihab. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme golongan yang seringkali membawa perpecahan umat, bahkan perang saudara? Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme? Sekarang begini, Bu. Perbedaan pendapat bisa berkaitan dengan agama. Bisa antara satu agama dengan agama yang lain, ya kan? Bisa dalam kelompok agama yang sama antara umat Islam bisa terjadi. Yang selanjutnya ada pengantar saya mau bikin. Fanatisme itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita tidak semua. Fanatisme itu adalah berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Oh iya. Ya. Saya kalau ditanya, Pak Boris fanatik enggak? Saya fanatik pada agama saya yang saya yakini. Tetapi fanatik yang buruk itu adalah berpegang teguh pada yang kita yakini sambil mempersalahkan orang lain. Oh iya. Itu yang nggak boleh. Nah, begitu juga nanti kalau di luar soal agama begitu juga. Saya fanatik partai saya partai ini. Itu salah. Cuma saya yang benar. Nah, itu yang terlarang. Nah, kita persempit bahasan kita. Tidak ada yang bisa menetapkan di dunia ini siapa yang masuk sorga atau neraka kecuali Allah. Ya kan? Iya. Dalam agama Islam dulu ada hal-hal yang sudah pasti. Ada hal-hal yang belum pasti. Oh gitu ya Pak ya. Ada hal yang sudah pasti. Buat umat Islam sudah pasti Tuhan Maha Esa. Ya. Ya kan? Ya. Nah, tapi kita sekarang bicara yang tidak pasti. Saya beri contoh yang tidak pasti. Itu berwudu. Harus membasuh semua kepala atau bagian kepala. Sebagian itu, sebagian besar atau cukup 1-2 rambut. Ini tidak pasti. Iya kan? Nah, saya berpegang teguh pada yang pasti. Dan ini kita umat Islam itu banyak sepakat yang pasti. Ada hari kemudian, ada ini, ada percaya pada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Itu pasti. Saya fanatik. Tetapi kalau ada orang lain di luar agama Islam yang berkata bahwa Nabi Muhammad saya tidak percaya sebagai Nabi, silahkan aja. Saya berpegang teguh di sini. Ya kan? Nah, ini saya tidak mau berkata kalian masuk neraka, karena yang menentukan itu Tuhan dan bukan sekarang. Nah, kalau dalam hal-hal yang tidak pasti, saya beri contoh hal yang tidak pasti. Berapa
tambah berapa supaya dapat jumlah 10. Benar. Semua bisa benar. Karena tujuan kita angka 10. Selama tujuan kita melaksanakan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, walaupun beda-beda, kita katakan semua benar. Tapi kalau Anda sudah berkata cuma ini yang benar, Anda salah. Padahal itu ada kemungkinan benarnya, maka itu namanya Anda fanatik buta. Nah, jadi semakin luas wawasan seseorang, semakin kurang fanatismenya. Yang buta, ya kan? Jadi saya kira itu, Bu, ya, panjang sih kalau kita mau cerita soal itu. Iya, Ya. Tapi saya kira itu deh, kita berpegang deh. Ini Al-Quran, ini Sunnah, bisa menampung semua pendapat. Iya. Asal dihidangkan oleh Al-Quran. Karena dia tidak merinci. Yang merinci itu ulama.